Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yulian, NIM 2121199. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan hutang piutang, gadai, sewa menyewa, upah, dan hiwalah. Nah, yang pertama yaitu tentang hutang piutang. Hutang piutang berasal dari kata ad-dain yang menurut istilah adalah memberikan suatu benda kepada orang lain dengan janji akan mengembalikan sesuai dengan janji atau akad yang telah dilakukan. Nah, adapun rukun dari hutang piutang ini yaitu lafaz atau kalimat yang mengutangi. Nah, seperti aku hutangkan ini kepadamu dan jawab yang berhutang, aku mengaku berhutang kepadamu. Selanjutnya yaitu rukunnya yang kedua, orang yang berpiutang dan mempunyai hutang. Yang ketiga, barang yang dihutangkan. Dan yang keempat adalah batas waktu. Adapun hukum hutang piutang adalah mubah atau boleh. Dan yang memberikan hutang piutang adalah sunnah. Bisa jadi menjadi wajib apabila orang yang sedang berhutang itu memiliki keadaan terdesak seperti tidak adanya beras untuk dimakan. Maka orang tersebut wajib meminjamkan terhadap yang berhutang. Nah, sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 182, ayat 282 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza baitum bidainin ila ahli musamma faktubun, yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Jadi, jika terjadinya piutang, hendaklah dicatat siapa yang berhutang serta tanggal terjadinya, siapa yang pemberi hutang, jenis barang yang dihutangkan, serta tanggal pengembaliannya, agar tidak adanya konflik atau kesalahpahaman saat menagih hutang. Nah, adapun kewajiban orang yang berhutang yaitu mengembalikan piutangnya sesuai dengan besaran pinjaman dan sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan. Yang kedua, apabila tidak mampu memenuhi kesepakatan untuk mengembalikan piutang sesuai dengan waktu, maka ia wajib meminta waktu penangguhan secara baik. Yang ketiga yaitu berterima kasih kepada orang pemberi hutang. Nah, selanjutnya yaitu adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hutang piutang. Jadi alasannya ini yaitu untuk mengurangi potensi konflik antara pemberi hutang dan yang memberikan hutang. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama yaitu seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu dituliskan dan dipersaksikan. Nah, di sini pentingnya untuk membawa saksi supaya tidak adanya konflik atau permasalahan yang terjadi. Yang kedua yaitu pemberi hutang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Jadi itu sama saja dengan mengambil upah dari pinjaman orang tersebut. Jadi hukumnya itu haram. Yang ketiga yaitu melunasi hutang dengan cara yang baik. Yang keempat yaitu berhutang dengan niat yang baik dan berkomitmen akan melunasinya. Yang kelima, berhutang hanya dalam kondisi darurat. Yang keenam, menyegerakan pembayaran hutang. Nah, yang terakhir yaitu memberikan kelonggaran waktu pembayaran kepada orang yang mengalami kesulitan. Nah, jadi apabila orang yang berhutang tersebut mengalami kesulitan, kita hendaklah membantunya dalam memberikan kelonggaran waktu terhadap orang yang berhutang. Selanjutnya yaitu tentang gadai. Hukum asal gadai ini yaitu mubah atau boleh. Nah, adapun pengertian dari gadai ini yaitu berasal dari kata arwah yang menurut bahasa gadai artinya tangguhan. Menurut ulama fikih, gadai adalah penyerahan benda kepada orang lain. Menurut ulama fikih, gadai yaitu memberikan penyerahan suatu barang kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan pinjaman uang. Sedangkan dalam konsep arwah, orang yang berhutang dan menyerahkan hartanya kepada pihak pengadaian. Nah, jika hutang tersebut telah berhasil dilunasi, maka pihak pengadaian wajib mengembalikan barangnya. Nah, apabila tidak dapat atau tidak sanggup lunasi barang yang digadai tersebut, maka dilelang. Nah, apabila
hutangnya itu seharga 2.500.000, sedangkan harga barang yang dilelangnya 3 juta, maka pihak penggadai wajib menyerahkan sisa dari pelelangan tersebut kepada pihak yang berhutang. Nah, adapun hukum gadai yaitu seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu mubah. Berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang berarti, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang atau jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian orang yang lain, hendaklah yang percaya itu menunaikan amanahnya atau hutangnya, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Tuhannya. Nah, adapun rukun gadai yaitu yang pertama sigat atau ijab kabul. Yang kedua yaitu dua pihak yang berakad atau al-mutaakidan, dan yang penggadai al-rahin, dan yang menerima gadai al-marhun bih. Adapun syarat-syarat dari gadai yaitu yang pertama dewasa, berakal sehat, dan mengerti keuangan. Selanjutnya yaitu memiliki nilai yang dapat digunakan, benar-benar hak milik penggadai atau hak milik orang lain yang boleh atau diizinkan untuk digunakan. Selanjutnya yaitu diketahui ukuran, jenis, sifat, dan harganya. Selanjutnya yaitu tentang sewa, menyewa, atau ijarah. Menurut bahasa, al-ajru yaitu imbalan atas suatu pekerjaan. Al-ajru berasal dari kata iwad yang artinya ganti. Sedangkan secara istilah yaitu, menurut ulama Hanafiyah, al-ijra adalah akad untuk memperbolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disesuaikan dengan imbalan. Sedangkan menurut M. Al-Syarbini Al-Khatib, al-ijara adalah akad pemindahan pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu. Nah, jadi dapat disimpulkan pengertian ijarah dapat diambil pengertian menurut istilah adalah hak untuk memperoleh suatu manfaat, dengan uraian bahwa ijarah adalah akad pengalihan hak guna atas suatu barang dan jasa. Adapun rukun ijarah ini itu dua orang berakad, sigat ijab kabul, upah, dan manfaat. Nah, adapun syarat ijarah yaitu yang pertama syarat wujud. Nah, menurut ulama Syafi'iyah dan Hambali disyaratkan telah balik dan berakal. Tapi menurut Hanafiyah, balik tidak termasuk syarat wujud karena tergantung dari izin walinya, atau karena itu anak kecil boleh menyewakan hartanya dengan syarat diizinkan oleh walinya. Yang kedua yaitu syarat nufuz, yaitu berlaku. Nah, adapun syarat sah dari ijarah yang pertama yaitu kerelaan dari kedua belah pihak. Yang kedua yaitu objek akad, yaitu manfaat yang disewa diketahui dengan jelas seperti tempatnya, waktu, dan cara kerjanya. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang upah. Upah yaitu pemberian barang atau uang kepada seseorang yang telah bekerja sesuai dengan imbalan jasa pekerjaannya. Nah, adapun dari rukun upah yang pertama yaitu orang yang membutuhkan jasa, pekerja, jenis pekerjaan, dan upahnya. Adapun syarat upah yaitu jelas pekerjaan yang harus dikerjakan. Yang kedua, pekerjaan tidak melanggar syariat Islam. Yang ketiga yaitu jelas upah atau imbalan yang akan diterima. Nah, adapun hukum upah di sini yaitu ketika membangun upah, hukumnya itu mubah. Namun, jika akad telah terjadi, maka memberikan upah setelah pekerjaan selesai hukumnya menjadi wajib. Sebagaimana hadis yang artinya, berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Nah, adapun hak dari pekerja terhadap pengupah yang pertama yaitu mendapatkan gaji atau upah yang sesuai dengan perjanjian. Yang kedua yaitu mempunyai kepastian waktu kerja. Yang ketiga, mendapatkan tempat kerja atau beban kerja yang sesuai dengan perjanjian. Yang keempat yaitu menolak pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Adapun hak pengupah atas pekerjaan yang pertama yaitu meminta pertanggungjawaban kepada pekerja atas pekerjaan yang telah diamanatkan kepadanya.
Yang kedua yaitu memberikan peringatan dengan wajar apabila pekerja itu tidak bekerja dengan baik. Nah, adapun tata cara pelaksanaan pemberian upah yang pertama yaitu tidak boleh mengurangi upah yang telah disepakati. Yang kedua, ketika memberikan upah hendaknya dengan sikap yang santun. Yang ketiga yaitu tidak boleh memperlambat dalam pemberian upah, tetapi harus sesegera mungkin. Bahasan selanjutnya yaitu tentang hiwalah. Hiwalah adalah istilah dari kata tahawul yang artinya berpindah atau tahwil yang arti pengalihan. Jadi, hiwalah di sini maksudnya yaitu pengalihan atau pemindahan utang piutang dari pihak yang pertama kepada pihak penanggung pelunasan utang. Contohnya seperti A meminjam uang kepada B, sedangkan uang B sebelumnya masih ada pada pihak C, maka pihak B ini memberitahukan kepada si A untuk memintakan utangnya sebagai pelunasan utangnya kepada pihak C. Nah, di sini syaratnya utang tersebut sama nilainya, seperti utangnya tersebut 2.500.000, maka pihak C itu berhak membayarkannya kepada pihak A sebesar 2.500.000.